Tomotherapy versus conventional LINACs. Tumors are in or around healthy tissue. Conventional LINAC systems have limited flexibility in irradiating the tumor while avoiding healthy tissue, using various techniques to modify a rectangular radiation field in order to avoid critical structures. Many times a tumor cannot be treated to its prescription dose without opening the field and bringing critical structures into the path of the beam. Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid normal tissue within the target region, as well as normal tissue adjacent to the target region. Limitations in how fields can be shaped result in an inhomogeneous dose to the target and unwanted dose to critical structures. Tomotherapy approaches delivery in a completely different way, splitting the beam into thousands of tiny beamlets, each making their own contribution to the total tumor dose. Using many 360-degree revolutions round the body in a helical pattern creates the opportunity to treat the tumor and avoid healthy tissues even in the most complex of cases. The treatment beam can simultaneously avoid healthy tissue within the target and adjacent healthy tissue. This unique delivery capability gives tomotherapy the best opportunity to deliver radiation to the intended target and avoid healthy tissue. Less unwanted dose means potentially fewer side effects. Fewer side effects means more opportunities for patients to live normal lives. Tomotherapy by Accuray. Halo Sobat Baper sekalian, senang sekali hari ini dapat ketemu kembali dalam episode kali ini, dan kita hari ini akan berbicara tentang salah satu topik yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu tentang limfoma. Limfoma adalah kanker pada kelenjar getah bening ya Prof. Ikhwan. Nah di sebelah saya ada Prof. Ikhwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam KHOM. Adalah seorang profesor yang sangat ganteng sekali yang menemani saya pada kali ini. Dan kenapa kita bicarakan limfoma pada kesempatan kita kali ini? Karena bulan ini adalah bulan peringatan dunia untuk jenis kanker ini. Halo Prof. Iwan, apa kabar? Halo Prof, selamat siang. Gimana? Prof. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. Iwan, tolong jelasin dong limfoma itu apa sih untuk para sobat baper sekalian? Jadi pertama nih saya mengucapkan terima kasih nih Prof atas kesempatannya diundang di sini. Jadi buat sobat baper, ini kalau kita bicara limfoma kita mesti ngerti dulu sebenarnya organ yang terkena pada limfoma itu apa. Kita punya namanya kelenjar getah bening. Jadi ini merupakan kelenjar yang tempat pematangan sel darah putih yang namanya limfosit. Jadi ketika sel darah putih yang namanya limfosit ini dibentuk oleh sumsum tulang, kemudian dia beredar di sirkulasi darah. Nah, sebelum mengalami aktivasi bisa bekerja untuk membunuh kuman atau virus gitu, dia mengalami pematangan di namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini ada di mana-mana, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Nah, biasanya bisa kita dapatkan di leher, kemudian lipat ketiak, kemudian lipat selangkangan ya, bahkan sampai ujung kaki kita juga punya kelenjar getah bening ini. Nah, kalau kita bicara namanya limfoma berarti kita bicara sebenarnya kanker ini termasuk pada golongan kanker darah. Di dunia ini ada dua kanker sebenarnya, ada yang disebut dengan kanker tumor padat, yaitu yang berasal dari organ-organ padat, dan kanker dari darah, yaitu yang asalnya dari darah. Nah, limfoma ini sebenarnya masuk ke dalam golongan kanker darah, sehingga pengobatan semua kanker darah pengobatannya itu harus sistemik. Jadi yang dimaksud sistemik itu harus melalui obat-obatan yang dimasukkan ke dalam darah yang kita sebut dengan kemoterapi gitu. Dan ada juga obat-obatan namanya terapi target yang juga masuk dalam darah. Adapun operasi itu bukan lagi pengobatan untuk
kanker jenis ini. Operasi hanya digunakan Untuk biopsi ya. untuk pengambilan sampel untuk menentukan bahwa benarkah itu kankernya adalah limfoma, jenisnya apa dan subtipenya apa. Demikian Prof. Karena pengobatan itu sangat tergantung pada jenis dan subtipenya apa ya. Subtipenya betul. Nah, Prof. Ikhwan, menarik sekali. Jadi kalau kita lihat Sobat Baper sekalian, limfoma itu bisa terjadi di mana saja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan pengobatannya karena dia memang termasuk dalam kelompok kanker darah atau yang disebut sebagai hematopoietic malignancy, sehingga pengobatannya juga harus yang melalui darah, yaitu dengan obat-obatan tadi Prof. Iwan sudah menyinggung tentang kemoterapi atau targeted terapi yang dimasukkan ke dalam darah. Nah, jadi kalau memang kalau kanker payudara kan jelas ya Prof. Iwan, ada di payudara, gampang keraba di payudara. Sebelum ini kita bicara juga kanker tiroid kan ada di tiroid. Nah kalau ini kan ada di semua, mungkin ada di semua, di mana saja kelenjar yang ada di badan. Mungkin ada tempat-tempat tertentu atau biasanya gejala klinisnya tuh apa sih? Dan tempat-tempat tertentu di badan kelenjar getah bening mana yang sering terkena? Barangkali ada predileksi tempatnya. Terima kasih Prof. Jadi kalau kita tadi Prof sampaikan memang kelenjar getah bening itu tidak hanya berada di permukaan luar tubuh gitu, tetapi juga ada di dalam tubuh. Nah yang mudah memang ketika kita melihat adanya di luar tubuh, kita bisa melihat Keraba, ya? adanya benjolan yang makin lama makin membesar, kemudian tentu kita bisa orang bisa datang ke dokter karena adanya benjolan tersebut gitu ya. Nah biasanya di leher, di ketiak mungkin atau di lipat paha. Itu adalah tempat-tempat yang biasa Leher, terlihat yang ketiak, lipat paha, ya kan? Namun kalau ada munculnya di dalam dada, di dalam perut, Susah itu ya. kadang-kadang tidak menimbulkan gejala sebelum terlampau besar gitu, sehingga menimbulkan penekanan pada organ sekitarnya. Misalnya kalau di dada membuat orang menjadi sesak atau kalau di dalam perut batuk-batuk, atau kalau memang di dalam perut mengganggu defekasi atau dan sebagainya, nyeri perut dan sebagainya. Jadi yang gampang mungkin kalau ketemu di leher atau di ketiak atau di lipat paha. Tapi kalau berada di dalam tubuh maka tergantung pada letaknya, bisa aja menimbulkan sesak nafas atau keluhan pada pencernaan. Nah yang bisa juga menjadi tanda, seringkali kita ketemu pasien-pasien yang misalnya demam berulang, tapi nggak ketemu benjolannya. Kemudian keringatnya banyak, keringat malam. Kemudian merasa lemes aja, penurunan berat badan yang drastis gitu Prof. Jadi ini juga menjadi tanda sebenarnya kehati-hatian kita, walaupun tanda ini juga bisa ditemukan pada penyakit-penyakit kronik yang lain. Namun kita perlu waspada ketika ada tanda-tanda seperti ini. Jadi jangan takut ke dokter untuk mencari tahu apa kira-kira dari penyebab dari tanda-tanda itu. Karena kan kalau nggak salah limfoma kan bisa diobati ya. Betul Prof. Ya. Jadi 70% pasien-pasien dengan limfoma yang jenisnya non-Hodgkin itu berhasil di terapi ya. Oh jadi tadi ada bicara non-Hodgkin, ada yang Hodgkin dong. Ya, ada yang namanya Hodgkin Prof. Nah bedanya kalau yang Hodgkin itu biasanya pada pasien-pasien yang lebih muda. Kemudian juga banyaknya ketemunya kelenjar getah bening yang terkena tuh dari dalam dulu, baru nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, baru dia kena di luar udah lama, baru dia ada di luar gitu. Nah ini lebih bagus nih Prof. Bisa sampai 98% kesembuhannya yang Hodgkin ini. Kalau diobati dengan benar. Kalau diobati dengan benar dan tepat gitu ya Prof. Nah pada yang non Hodgkin itu memang 70% bisa berhasil pengobatannya. Beberapa ada yang kambuh lagi, tetapi saya rasa kebanyakan malah lebih banyak yang berhasilnya sih sebenarnya Prof. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut ya dengan kata kemoterapi pada pasien-pasien non-Hodgkin maupun Hodgkin, karena sebenarnya dengan pengelolaan yang baik dari seorang
dokternya pasien bisa menjalaninya dengan apa ya namanya bisa tolerable lah, bisa ditoleransi lah efek samping yang diterimanya. Ya. Demikian, Bro. Nah, Prof. Ikhwan, selanjutnya kan kalau kanker payudara kan ada sadari. Iya, Bro. Kalau kanker mulut rahim kan ada pap smear gitu kan, ada pemeriksaan IVA. Kalau limfoma nggak ada ya? Ya, itu memang ini penyakit salah satu jenis kanker yang tidak punya cara deteksi Cara dini deteksi gitu ya, dini. Prof ya. Jadi kalau ada gejala apa benjolan atau Iya. gejala-gejala di dalam Iya. tadi, sebaiknya memeriksakan diri segera. ke Iya. dokter. Dan kalau memang diobati dengan baik sekali, kemungkinan keberhasilan pengobatannya sangat Cukup baik tinggi, ya. ya, betul. Nah, ada faktor resiko nggak sih? Kalau Atau ada faktor keluarga nggak sih? Ayah saya limfoma loh, Hodgkin. Iya. Nah, Betul. Ya kalau kita melihat memang faktor keturunan atau diturunkan tuh memang ada sebenarnya, Prof. Tapi kembali lagi sebenarnya faktor resiko yang diturunkan itu tergantung juga pada gaya hidup, lifestyle itu, Prof ya. Ada beberapa apa namanya kita tahulah produk makanan-makanan tertentu yang sebenarnya menjadi faktor risiko terjadinya cancer gitu. Misalnya red meat yang kadar yang dimakan secara berlebihan gitu ya, Prof ya. Kemudian juga misalnya tentu ada lifestyle yang nggak baik, misalnya kalau di kita mungkin alkohol nggak terlalu banyak ya, tapi merokok itu juga cukup besar peranannya, Prof. Tidak hanya merokok aktif sebenarnya, merokok pasif juga dikatakan kalau bisa sepanjang hayat ya, dalam lebih dari 40 tahun dia menghisap rokok pasif itu punya resiko untuk timbulnya kanker ini. Gitu. Bahkan sekarang berkembang yang disebut tertiary yang dari baju atau dari lingkungan ya. Betul, Prof. Jadi, ya apa zat-zat kimia sebenarnya punya apa namanya? Punya potensi, tapi kita ya itu tidak bisa memastikan ya, Prof ya. Jadi mungkin kita mesti berhati-hati sebenarnya pada kandungan-kandungan tertentu, kandungan kimia. Nah, yang paling penting sebenarnya buah dan sayur itu perlu diperbanyak ya, Prof, karena katanya juga proteksi bagi kita untuk terjadinya cancer. Jadi balance ya. Iya, betul. Gitu. Demikian Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar penjelasan tentang apa gejala dini dari limfoma, yaitu keganasan atau kanker pada kelenjar getah bening yang ada dimanapun juga di badan kita ini, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendiagnosa limfoma tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberhasilan dari pengobatan yang dikatakan oleh Prof Ikhwan bahwa sebenarnya limfoma ini adalah jenis kanker yang tidak seganas kanker-kanker lainnya. Jadi maksudnya bisa diobati, bisa disembuhkan bila diobati secara tepat dan cepat, seperti itu ya, Prof Ikhwan. Barangkali Prof Ikhwan ada kata-kata pesan pada Sobat Baper sekalian untuk bagaimana mengenal atau menemukan kasus-kasus limfoma ini, baik pada diri sendiri atau pada keluarga atau kerabat. Silahkan Prof Ikhwan. Ya, yang penting sebenarnya kita tuh berusaha mencegah perkembangan kanker di tubuh kita itu melalui pola hidup yang sehat gitu. Merokok kalau bisa dari kecil, dari muda udah mulai dihindari. Baik merokok aktif maupun merokok pasif. Makan buah dan sayur yang cukup, bahkan harusnya bisa lebih, itu akan lebih baik lagi sebagai proteksi terhadap terjadinya keganasan. Kurangi makan makanan yang tinggi daging merah ya, Prof ya, karena berisiko untuk mengalami kanker ini. Dan tentu saja kalau ada benjolan yang ditemukan pada tubuh, maka jangan takut untuk memeriksakan diri karena udah takut duluan dengan pengobatannya sehingga akhirnya pergi ke tempat yang tidak semestinya, kurang tepat gitu, Prof. Dan satu lagi dong, jangan takut kalau harus mendapat pengobatan kemoterapi. Karena kemoterapi tidak
seseram yang dibicarakan di luar sana. Gitu, Terima Prof. kasih sekali Terima kasih, Prof. Ikhwan atas informasinya. Demikian Sobat Baper sekalian, bahwa kita sudah mendengarkan apa dan bagaimana keganasan limfoma ini, keganasan pada kelenjar getah bening ini, sehingga tentunya kita bisa menginformasikan atau memberikan informasi ini kepada kerabat atau teman-teman di lingkungan kita, bagaimana mengenal limfoma ini dapat kita hadapi bersama. Kita akhiri episode kali ini dan kita akan bertemu di dalam episode yang lebih seru lagi selanjutnya. Terima kasih. Salam.